Kita berdoa. Kami bersyukur untuk darah yang tertumpah. Kami bersyukur untuk kuasa darah yang mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang tak berkesudahan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bapak, kami bersyukur untuk sahabat yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang hadir dalam ibadah, Allah yang bertas pujian penyembahan kami. Tuhan, hari ini, saat ini, pada momen ini, kami mengundang Tuhan berkuasa atas hati pikiran kami. Supaya kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengalami Roh Kudus yang mengubahkan hati, menegurkan kami, mengubahkan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini hati kami. Datang, urapi, berkata-katalah pada kedalaman hati kami, pada roh kami. Kami menyambut berkat firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Ini mejanya kurang tengah nih ya. Oke. Saudara, kita masih di part yang ketiga. Kita berada di part yang ketiga dari seri khotbah yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Seri khotbah itu diberi judul Imprint. Kita belajar untuk hidup meneladani Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Seri khotbah Imprint, idenya adalah supaya kita bisa berjalan, melangkah dalam langkah kaki Kristus. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang courage, tentang keberanian. Minggu lalu kita belajar tentang antusias. Hari ini, minggu ini kita mau belajar tentang self-control, tentang pengendalian diri. Saudara, adalah seorang profesor bernama Walter Mischel. Dia terkenal karena sebuah eksperimen, sebuah tes yang dia lakukan 50 tahun yang lalu nggak berasa, teman masih kita kenal sampai dengan sekarang. Saya percaya saudara familiar dengan tes tersebut. The Marshmallow Test. Idenya adalah seorang anak usia 5 tahun ditempatkan dalam sebuah ruangan. Depannya ditaruh 1 marshmallow. Ditinggalkan sendirian dalam ruangan tersebut dengan marshmallow itu. Dengan 1 instruksi saja. Jangan makan. Kalau kamu bisa menahan dirimu tidak memakan marshmallow tersebut. Sebelum saya kembali marshmallow-nya masih ada. Kamu akan dapat 1 lagi marshmallow. Kamu akan dapat double marshmallow. Tapi kalau kamu makan, ya udah habis. Nggak ada lagi. Saudara, kita tahu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada anak-anak yang sabar, ada anak-anak yang tidak mampu mengendalikan keinginannya. Lalu penelitian lanjutan menunjukkan bahwa anak-anak yang sabar, yang menunggu, yang menanti, adalah anak-anak yang lebih berprestasi. Mereka memiliki score set yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak sabaran. Anak-anak yang lebih sabar, lebih mampu mengendalikan diri, juga lebih fit, lebih sehat, lebih langsing, lebih sehat lah katakan aja, jangan terlalu berlebihan nanti ada yang kesinggung. Dan lebih lebih kuat dalam menghadapi stres, lebih tangguh, lebih kurang beresiko terlibat dengan narkoba. Saudara bisa bayangkan, anak-anak yang gak sabaran adalah mereka yang ada di sisi sebaliknya. Saudara menunjukkan kepada kita, pengendalian diri adalah hal yang sangat serius. Isu atau topik atau research mengenai pengendalian diri adalah sesuatu yang masih in progress sampai dengan sekarang. Kenapa pengendalian diri sangat penting? Sebab tanpa pengendalian diri atau ketidakmampuan mengendalikan diri akan membawa isu serius bagi kita. Akan membawa banyak masalah, hidup kita lebih problematik, akan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28, Amsal mengingatkan kepada kita, sebenarnya ada banyak ayat yang berbicara tentang pengendalian diri. Salah satu yang populer adalah Amsal 25 ayat ke-28. Ayat itu berkata demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti apa? Seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Orang yang nggak bisa kendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, di masa perjanjian lama, kota yang bertembok adalah kota yang in order. Kota yang rapi, kota yang berfungsi, kota yang secure, yang aman. Nggak bisa diserang dengan mudah, orang-orang di dalam kota dapat berfungsi dengan baik, masyarakat hidup dengan aman, mereka semua bertumbuh dengan nyaman. Dan mereka menghasilkan orang-orang yang maksimal, yang produktif, yang sehat. Kota yang tanpa tembok adalah kota yang selalu dalam bahaya. Kota yang selalu bisa diserang oleh siapa saja, kapan saja, dari arah mana saja. Vulnerable at risk. Saudara masih ingat Nehemia? Waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem roboh, apa yang Nehemia lakukan? Berhari-hari Nehemia menangis meratapi tembok
yang roboh. Buat kita sekarang mungkin konyol. Ngapain tembok roboh itu sampai harus ditangisi begitu hebatnya. Tapi Nehemia tahu satu hal. The city without walls is a city without a future. Disaster waiting to happen. Kota yang roboh temboknya menggambarkan kota yang dalam bahaya nggak punya masa depan. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri adalah orang yang selalu dalam resiko, very vulnerable, orang-orang yang kalah, pribadi yang dipermalukan, pecundang, have no future. Itu yang apa Alkitab katakan. Maka penting buat kita menghidupi pengendalian diri dalam keseharian kita. Kalau kita enggak membatasi diri untuk browsing GoFood lewat jam 10 malam. Saya tahu lah ada beberapa rekan di sini ya. Browsing GoFood-nya itu bukan siang, bukan jam 6 sore, jam 10 malam lapar browsing GoFood. Itu kalau nggak dibatasin, nanti kita dapat berkat khusus dari Tuhan. Kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita nggak membatasin diri, aduh nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa belanja, ya udah browsing aja, Tokped, Shopee, online shop. Lalu tengah bulan kita sudah berkata, entah kemana uangku habis lenyap. Kalau kita nggak komit mengendalikan diri kita untuk jaga makan, minum, olahraga, kita akan cenderung menyalahkan timbangan kita. Timbangannya rusak ini kayaknya. Kalau kita nggak kendalikan ekspresi kita, perkataan kita kepada orang tua, saudara, sahabat kita cenderung dalam masalah. Saudara, apa sih self-control itu? Pastor Timothy Keller, memberikan definisi yang sangat baik untuk kita bisa perhatikan. Tim Keller berkata, self-control is the ability to recognize, first thing first, to recognize and to choose what is important over what is urgent because your desires are properly ordered. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengenali apa yang benar, apa yang penting, dan kemudian bukan saja mengenali, tapi menghidupi, melakukan apa yang benar, apa yang penting, di atas yang mendesak karena keinginan, karena urgent, apa yang urgent menurut kedagingan kita, bisa kita tahan, karena keinginan-keinginan, desires, sudah tertata, tersusun dengan rapi. Perhatikan, kita hanya bisa melakukan apa yang penting kalau prioritas kita sudah by order. Kalau keinginan kita sudah kita bisa tempatkan pada urutan yang proper. Jadi yang kita perlu lakukan adalah apa? Mengatur prioritas kehidupan kita. Kita perlu tahu apa yang prioritas, apa yang paling penting, apa yang kurang penting, apa yang sama sekali tidak penting. Lalu menempatkan keinginan kita, mana yang mensupport apa yang penting buat Tuhan, apa yang penting dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah apa? Sebagai orang berdosa kita tidak secara alami, gampang memutuskan apa yang kita ingin lakukan. Apa yang baik. Aku tahu sih, aku harus hidup dalam kekudusan. Aku tahu aku harus dekat dengan Tuhan. Aku tahu aku harus membaca firman Tuhan setiap hari. Aku tahu. Recognize, bagus, but you have to choose to live it. Problemnya adalah natur manusia berdosa kita tidak menolong kita untuk mendekat secara natural kepada Tuhan setiap hari. Tidak gampang buat kita melakukannya. Kita sulit mengendalikan diri kita dan kita berusaha, namun yang kita lakukan akhirnya berakhir sia-sia. Karena apa? Karena desires belum disusun, prioritas belum jelas. Jadi apa yang kita lakukan? Kita cenderung cuman menghindar. Saya bicara dengan seorang anak muda, usianya 20 tahun lebih. Dia bergumul dengan pornografi. Dia kontak, telepon, ngobrol. Pastor, doakan saya. Saya tanya, kamu sudah bergumul dengan ini sejak kapan? Sejak masih kecil, umur 13 tahun. Kelas 1 SMP dan seterusnya. Sampai sekarang, gak bisa berhenti. Saya sudah berdoa, mohon ampun. Ada season di mana saya kuat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak jatuh ke sana, tapi jadi jatuh lagi. Saya tanya, how you manage it? Waktu kamu berhasil melakukannya beberapa bulan tersebut. Dia berkata, saya membuat aturan, saya menghindari website-website yang
yang menarik nafsu saya. Saya menghindari jam tertentu untuk browsing. Saya mematikan wifi pada jam tertentu di rumah. Tapi kan masih ada data. Ya, supaya bagaimana cara ngaturnya, saya pergi dengan teman-teman. Saya menyibukkan diri saya sepanjang hari. Beres kerja, saya pergi main dengan teman-teman. Sampai malam saya pulang, udah gak ada energi untuk mikirin apapun, saya tidur. Saya pakai parental lock. Ada satu anak muda pakai parental lock untuk dirinya sendiri. Udah dia lock, dia berusaha lupain passwordnya. Bisa lupa nggak? Nggak bisa. Balik lagi, parental lock yang dia pakai, dia buka sendiri. Terus apakah itu pengendalian diri? Bukan, itu bukan pengendalian diri. You're not controlling it actually. You just avoid it. Penghindaran bukanlah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah apa? To recognize, the ability to recognize. Kemampuan untuk mengenali apa yang benar, apa yang important, and choose to do it. Kita hanya bisa melakukannya kalau desires kita, priority kita sudah by order. Sudah tersusun, tertata dengan rapi. Itu alasannya kenapa banyak orang, sekalipun dia udah Kristen, tetap jatuh bangun di dosa yang sama. Tetap gak bisa mengendalikan dirinya. Apakah menghindar dari masalah, dari dosa kita, dari kebiasaan buruk kita, work? Enggak. Dari pengalaman kita tahu itu enggak berguna. Jadi kenapa pertanyaannya, orang Kristen yang katanya cinta Tuhan, murid Yesus, pergi ke gereja lain, pelayanan rajin, tapi kenapa enggak bisa lepas dari dosa? Padahal katanya cinta Tuhan. Salah satu jawabannya adalah, masalahnya bukan kita tidak cinta Tuhan. Saya nggak percaya ada orang Kristen yang sungguh percaya Yesus, tidak cinta Yesus. Saya nggak percaya. Masalahnya bukan kita tidak cinta Tuhan. Problemnya adalah bahwa kita cinta hal yang lain lebih dari cinta kita kepada Tuhan. Kita cinta kepada hobi kita, kedagingan kita men-serve emosi kita. Kita kata, saya nggak suka loh jadi orang emosi, but you serve your emotion. What you serve is what you love. Apa maksudnya? Bukan kita tidak cinta kepada Tuhan, kita cuma cinta hal yang lain lebih tanpa kita sadari diri kita, hobi kita, kesenangan kita, kebiasaan buruk kita. Jadi kalau mendisiplin diri, avoid problem nggak berguna, tidak berfungsi dengan baik, tidak works well, ada sesuatu yang lain yang kita harus perbaiki. Yang kita harus perbaiki bukan kedangikan kita, apa yang ada secara fisik. Yang kita perlu perbaiki adalah apa yang ada di dalam. Yang kita perlu perbaiki adalah hati kita. Dan kita perlu Tuhan untuk mengintervensi hati kita. Kita perlu Tuhan untuk mengintervensi dosa kita, kebiasaan buruk kita, pikiran negatif kita. Kita perlu Tuhan untuk bisa menang atas dosa, kebiasaan buruk, pikiran negatif. Apa yang menjadi kutuk dalam kehidupan kita, apa yang kita nggak bisa kendalikan. Dengan usaha kita sendiri. Dari pengalaman kita tahu, kalau kita berusaha mengubah diri kita sendiri, tidak akan berhasil. Jadi kalau demikian, pertanyaannya bagaimana kita bisa diubahkan? Bagaimana kita bisa ditransform oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa menang atas diri kita yang berdosa dalam keseharian kita? Jawabnya adalah bahwa Tuhan sudah memberikan Alkitab firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa mentransform, mengubahkan kehidupan kita. There is power in the word of God to transform us. Tapi R.C. Sproul memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Dia berkata demikian dalam tulisannya. Dia berkata, I think the greatest weakness in the church today is that almost no one believes that God invests His power in the Bible. Everyone is looking for power in a program, in a methodology, in a technique, in anything and everything, but that in which God has placed it, His word. Kalau kita berkata, saya Kristen, saya percaya Tuhan, saya murid Yesus, saya ke gereja. Oke? Masalahnya adalah, menurut Sproul, yang saya aminin adalah bahwa hampir tidak ada yang percaya bahwa
Tuhan telah menyatakan, memanifestasikan kuasanya di dalam dan melalui Alkitab. Firman Tuhan. Kalau kita cari solusi, kita tidak cari Alkitab. Kalau kita mau menang atas dosa tertentu, kita tidak baca Alkitab, kita cari buku. Kita Google how to be free from porn. How to manage my finance, my money. Kita carinya di mana? Di Google, di buku. Kita cari solusi, kita cari program, kita cari metodologi, kita cari teknik tertentu, kita bayar kursus. Tapi kita tidak membaca firman. Firman, kayaknya nggak temu jawabannya di sana. Google lebih praktis. Kita lupa bahwa hanya Tuhan yang berkuasa mengubahkan, mentransformasi kehidupan kita yang berdosa, mengubahkannya, mendorongnya bergerak kepada pengudusan. Hanya Tuhan yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita dari keberdosaan kita kepada kemuliaan, pada kemerdekaan. Telah memanifestasikan, telah memfokuskan seluruh kebenaran kuasa tersebut di dalam Alkitab firman Tuhan. Saya bertanya bagaimana cara mengendalikan diri. You have to be close with the Bible. Kita harus sangat dekat, melekat, tidak lepas dari firman Tuhan. Kalau saudara bertanya sekarang, bagaimana caranya mengendalikan diri? Tanyakan ke Alkitab. Apa jawab Alkitab bagi kita? Ini jawaban firman Tuhan. Hiduplah oleh roh. Kalau mau menang atas daging, hiduplah oleh roh. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 18. Galatia 5 ini populer, bicara tentang buah roh. Tapi ini lebih daripada sekadar buah roh. Ada pengajaran yang ekstensif di sana. Yang sering kali orang lewatkan, kita cuma baca 22, 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, bla bla bla. Tapi ini kebenarannya. Apa yang Galatia 5 katakan? Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab daging berlawanan dengan roh, roh berlawanan dengan daging, dua-duanya bertentangan. Itulah alasan kenapa setiap kali kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada kedagingan, ada roh. Kita nggak bisa serve dua-duanya, karena itu akan membuat frustrasi yang hebat. Itu juga yang Paulus katakan, aku ingin dekat dengan Tuhan, aku ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, aku lakukan, tapi aku melakukan yang sebaliknya. Roh penurut, daging lemah. Kau menang atas kehidupan dagingmu, kau mau kendalikan dirimu, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara perhatikan, ini bukan soal tekad. Ini bukan soal willpower. Ini bukan soal niat. Untuk menang atas daging, kita harus pilih, kita harus recognize the power of the word. We have to choose to live in the power of the word. Kita harus memilih untuk hidup di bawah pimpinan roh. Seperti apa orang yang hidupnya tidak dipimpin roh? Ini tanda peringatan buat kita untuk membuat kita aware, kutuk yang turun atas kita kalau kita tidak hidup oleh roh. Ayat 19, 20, 21. Orang yang tidak hidup oleh roh adalah orang yang hidup oleh perbuatan dagingnya. Dan itu berarti mereka akan hidup dengan apa? Percabulan. Hawa nafsu, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian apa? Penyembahan berhala. Kita nggak punya dewa yang lain, kita nggak punya patung sesembahan. Tapi berhala kita bisa jadi uang, bisa jadi hobi kita, bisa jadi kesenangan kita, bisa jadi seks yang kita nikmati dengan pacar kita, apapun itu. Lalu dikatakan sihir, main-main dengan kuasa gelap. Perseteruan, senangnya berantem sama orang, selalu ngajak ribut. Perselisihan, nggak bisa punya damai, selalu mau ngajak ribut, selalu rasa nggak happy, iri hati, pasti. Kemudian apa lagi? Amarah. Kita hidup dengan kemarahan, marah dengan orang tua, marah dengan saudara, marah dengan sekolah, marah dengan dunia, marah dengan keadaan, marah dengan pandemi, hidup dengan didrive oleh kemarahan. Kepentingan diri sendiri, egois, pasti. Percederaan, melukai, mencederai maksudnya. Pemecah, nggak bisa tuh hidup akur dengan orang, maunya ribut terus, maunya cari selalu apa bedanya orang dengan saya. Kenapa orang itu nggak bisa bikin saya happy? Roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara bayangkan,
Orang yang tidak mampu mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tanpa masa depan. Masih ingat? Jangan hidup dipimpin oleh daging. Lalu Alkitab menunjukkan kepada kita Galatia, seperti apa yang orang hidupnya dipimpin oleh roh. Galatia 22 sekarang, sampai ayat yang ke-25. Bukan cuma sekedar soal buah roh, tapi buah roh adalah kuncinya. Ini yang dikatakan. Orang yang hidup dipimpin roh akan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Highlight garis bawahi. Penguasaan diri adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita milik Yesus, kita menyalipkan daging, segala hawa nafsu, keinginan kita buang di belakang, kita tinggalkan. Kita nggak mau lagi fokus di situ. Jika kita hidup oleh roh, 25, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Soalnya ini kabar baiknya buat kita. Sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, jika saudara pernah menerima Yesus dalam kehidupanmu, kapanpun itu, kau punya roh di dalam hidupmu. Kau punya roh Tuhan yang berdiam di sana. Dan Roh Kudus rindu memimpin kehidupan kita. Rindu memimpin kita untuk menghasilkan buah yang selaras dengan iman kita. Apa yang kita percaya tentang Tuhan kita. Buah roh itulah hasilnya. Pada waktu saya kecil, saya harus mengaku bahwa saya memiliki pemahaman yang keliru tentang buah roh. Kalau saya sekolah minggu, kalau saya remaja, saya masih punya pikiran yang sama. Buah roh adalah hasil usaha saya. Buah roh adalah hasil usaha saya, manusia, untuk bisa berbuah, menghasilkan kehidupan yang diubahkan, yang berubah untuk Tuhan. Jadi pikiran saya adalah sampai remaja, karena saya sudah percaya Yesus, saya harus hidupnya berubah. Saya harus berusaha berubah. Saya harus berusaha. Usaha, harus, usaha. Ya, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Percaya. Harus, satu-satunya harus cuma apa? Percaya Yesus. Siapa yang harus berusaha? Saya. Karena saya sudah percaya Yesus, maka saya harus penuh kasih. Walaupun saya nggak sayang sama orang pun, saya harus senyum, saya harus menunjukkan saya mengasihi dia. Saya pakai topeng. Ya kan? Karena saya sudah percaya Yesus, saya harus jadi orang yang sukacita. Sebenarnya saya nggak lagi sukacita, saya lagi kesel, marah, jengkel sekali. Tapi karena saya sudah percaya Yesus, saya harus menunjukkan saya sukacita di gereja, antusias. Karena saya percaya Yesus, saya harus memberi walaupun ya duit jajan saya kurang, tapi persembahan udah kasihlah. Karena saya sudah percaya Yesus harus melakukannya. Saya percaya masih sampai sekarang masih banyak orang, mungkin saudara masih hidup dengan pikiran yang sama. Bahwa buah roh adalah hasil usaha kita. Saya harus berusaha. Itu adalah pemahaman yang sangat fatal, sangat keliru. Itu bukan Injil. Itu bukan the gospel of Jesus Christ. Injil berkata pada kita bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya untuk keselamatan kita, untuk kemenangan kita dari dosa. God has done everything for us. Kita hanya perlu tunduk aja. Saudara, mari kita bikin clear. Buah roh bukan hasil usaha saya. Kalau saudara berbuah roh, seharusnya itu bukan hasil usaha Anda. Yang harus begitu menuntut diri untuk berubah. Buah roh adalah hasil karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Buah roh adalah kasih, kemurahan misalnya. Saya ketemu dengan orang yang tidak kaya, sangat susah bahkan, namun masih memberikan persembahan pembangunan untuk Cornerstone. Ada enggak? Saya tahu ada. Ada nama yang tertulis di sana. Bukan orang yang kelebihan, hidup pun mungkin sehari-hari. Cuman hidup dari bulanan. Tapi memberi dengan murah hati untuk pembangunan di Cornerstone. Memberi dari kekurangan. Dan dia senang hati melakukannya, karena nggak ada yang paksa. Tapi memberikan dengan kemurahan. Itu buah roh.
Yang tidak ngitung plus minus, tidak ngitung profit atau untung atau rugi. Tapi dia memberi karena apa? Roh memberikan kepada kita damai sejahtera. It's okay, Tuhan akan selalu mencukupkan. Waktu kamu memberi, Tuhan pasti akan memastikan kecukupanmu. Ada orang yang hidup sakit keras, kanker stadium 4. Dokter sudah berkata hidupmu tidak lama lagi. Tapi damai sejahtera, sukacita. Itu bukan karena dia memaksa dirinya sukacita. Bukan memaksa diri untuk senyum, tapi memang ada roh yang terus berkata dalam hatinya, it's okay. Semua orang pada waktunya akan mati juga. Tapi kita punya masa depan di surga. It's okay, karena Tuhan akan menjaga, memelihara sampai akhir. Maka orang stadium 4 hidup tinggal berapa bulan pun masih bisa senyum. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia punya sukacita ilahi yang dihasilkan oleh apa? Roh Kudus Tuhan. Sekali lagi, buah roh bukan usaha Anda. Itu adalah hasil ketundukan kita yang berkata, Roh Kudus pimpin hidupku setiap hari. You got that? Saudara, maka bagaimana kita hidup? Hiduplah oleh roh. Jangan dengan matematika kita, jangan dengan hitung untung rugi kita, jangan dengan mengandalkan hikmat kita, jangan mengandalkan usaha kita sendiri. Spirit-led life, kita harus dihidup dipimpin Roh Kudus. Saudara masih ingat apa yang kita belajar minggu lalu? Bagaimana caranya hidup dipimpin Roh Kudus? Know your God, know your enemy, know your purpose, know how to be filled. Know your God. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah melakukan semuanya. God has already done the best for us. So we just need to do the rest. Tunduk pada Tuhan. Itu Tuhan kita punya. Know your enemy. Enemy kita adalah apa? Arogan. Saya bisa. Kalau saya berusaha, saya pasti bisa. It's not depend on you. You have to depend on the power of the Holy Spirit within you. Musuh kita adalah kemalasan, ignorance. Know your purpose. Panggilan kita adalah untuk memancarkan Tuhan yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Know how to be filled. Connect dengan sumber hikmat, connect dengan sumber kuasa roh. Connect dengan Yesus setiap hari, baca firman. Tunjukkan bahwa engkau percaya kuasa firman dengan tidak berhenti membaca firman Tuhan. Kalau engkau sudah berhenti lama tidak membaca Alkitab, waktunya hari ini engkau harus mulai. Amin. Ini waktunya kau mulai. Sebagai orang percaya, Yesus adalah teladan kita. Tentu saja. Teladan pribadi yang mampu mengendalikan dirinya sampai akhir. Hingga dengan cara demikianlah, Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Memberikan kepada kita kemenangan, kebebasan atas dosa. Matius 26, ayat 52-53. Waktu Yesus ditangkap di malam hari itu, Petrus menarik pedangnya, menebas telinga seorang prajurit. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Tidakkah engkau tahu, memangnya kau pikir aku nggak bisa berseru kepada Bapakku dan Bapakku akan mengirimkan 12 pasukan untuk membela, menolong aku. Aku bisa, aku punya kuasa itu, aku punya power itu. Tapi aku diam. Perhatikan ini, Jesus, the most powerful one, remain humbly silent. So he can go through Via Dolorosa, the way of the cross, for our salvation. Kalau Yesus tidak punya pengendalian diri, kita tidak punya jalan yang bisa menolong kita bebas dari api kekal itu. Saudara, hari ini, mari kita melatih hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bangun di pagi hari, mengundang Roh Kudus bekerja leluasa dalam kehidupan kita setiap pagi. Setiap pagi waktu engkau bangun, berkatalah demikian. Kalau Roh Kudus, kuasailah kehidupanku hari ini. Kalau Roh Kudus, leluasalah memimpin kehidupanku sepanjang hari ini. Katakan, Roh Kudus, biarlah engkau memimpin hati, pikiran, perbuatan, perkataanku untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus Tuhan menjadi pemimpin. Roh Tuhan bekerja leluasa dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus tegur, ingatkan kami bagaimana kami harus makan, minum, berpakaian, berbicara, berekspresi kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada sahabat kami, kepada partner bisnis kami, kepada partner kerja kami. Supaya kami boleh memancarkan Tuhan.
Mari kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. That's how you live it. Pertanyaannya hari ini buat Anda. Maukah Anda hidup terus-menerus berusaha dengan kemampuanmu sendiri untuk mengalahkan kedaginganmu yang pasti akan sia-sia? Atau maukah Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah Anda membiarkan Tuhan bekerja leluasa, mengubahkan hati, pikiran, perbuatan, perkataan? Jika saudara mau, saudara rindu, saudara berkata, saya mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Please pray for me. Saudara taruh tanganmu di dada, baik Anda yang dalam ruangan maupun Anda yang mengikuti ibadah ini secara online. Taruh tanganmu di dada sebagai simbol bahwa kau rindu berkata kepada Tuhan, kau mau berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi Anda. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan, setiap hati, setiap kerinduan. Kami mengakui bahwa mengubah diri kami sendiri adalah kemustahilan. Namun hari ini kami belajar. Kami bisa bukan karena kami bisa, namun karena Roh yang berdiam dalam kehidupan kami. Hari ini, Tuhan Kau melihat setiap tangan yang mengambil komitmen. Setiap tangan di dada yang menggambarkan kerinduan hati kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Tuhan dengarkan setiap kerinduan, setiap doa yang diserukan dalam diam, diserukan dengan lantang. Al-Roh Kudus, kuasai hidup kami. Leluasalah bekerja dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus, kuasailah hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami. Ubahkan kami. Tuhan, kami tidak bisa, namun dengan kuasa Roh-Mu, Tuhan akan menolong. Roh Kudus, kami mengundang Tuhan, berkuasa atas kehidupan kami. Nyatakan apa yang harus Kau nyatakan. Ubahkan setiap kami. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap kerinduan. Kau mendengar setiap komitmen. Kau mendengar setiap permohonan. Kami tidak mau hidup mengandalkan kedagingan kami yang sia-sia. Kau mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Bila kami boleh connect dengan Tuhan setiap hari. Bila kami boleh membangun kehidupan yang diubahkan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus, memimpin, menjaga, memelihara, mengubahkan kehidupanmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin, amin.